dan kita belajar ilmu agama. Semoga Allah mudahkan kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cegah dalam kehidupan kita. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, untuk para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa setia mengikutinya dengan cara ihsan sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita bersama kitab Syarah Risalati Fadlil Islam sampai pada hadis yang terakhir di dalam bab ini, di dalam pembahasan tentang di mana orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ada di atas agamanya. Kemudian mu'alif kitab menyebutkan beberapa ayat dan hadis tentang ini, dan yang akan kita baca pagi ini yaitu halaman yang ke-104 ya. Halaman yang ke-104, wa fihi, di dalam bab ini, aidan an Anas, juga terdapat riwayat dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd as-sahabati, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW disebutkan kepadanya bahwa ada sebagian sahabat yang berkata, amma ana fala akulul laham, sebagian sahabat berkata, aku tidak makan daging. Wa qala akhar, yang lain berkata pula, amma ana fa aqumu wala anam, saya bangun malam dan tidak tidur. Wa qala akhar, dan yang lain berkata pula, amma ana fala atazawwajun nisa, saya tidak menikah. Wa qala akhar, amma ana fa asumu wala uftir, yang lain juga mengatakan, saya berpuasa dan tak akan pernah berbuka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lakinnani aqumu wa anam, saya, kata Nabi, bangun dan tidur. Wa asumu wa uftir, dan saya puasa dan berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Wa akalul laham, dan saya juga makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan bagian atau bukan dari golonganku. Ikhwah fillah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Syekh Shalih Fauzan ikhwah fillah menjelaskan bagaimana sih hadis ini, apa yang terkandung di dalam pembahasan hadis ini. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan hadzal haditsu fi sahih, hadis ini terdapat dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim. Haula'i jama'atun minas sahabah, di dalam hadis tersebut terdapat kisah mereka para sahabat yarghabuna fil khairi wal ibadati wat ta'ah, sangat menyukai dan mencintai untuk kebaikan, mencintai ibadah dan mencintai amal ketaatan. Faja'u yas'aluna an ibadati Rasul, mereka datang untuk bertanya tentang ibadah Nabi. Semangat yang ada pada diri mereka membuat mereka mendatangi, bertanya bagaimana sih ibadah Nabi. Untuk apa mereka bertanya? Li'ajli ayyaqtadu bihi, agar mereka bisa mencontoh Nabi. Ini tujuan mereka. Falamma ukhbiru an ibadati sallallahu alaihi wasallam ka'annahum taqalluha, tapi ketika disampaikan tentang ibadah Nabi, seakan-akan mereka menganggap itu sedikit. Kok sedikit sekali ibadah Nabi, kan begitu kata mereka. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata pula setelah itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa mithlana, Nabi itu bukan seperti kita. Far-Rasulu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar,
Nabi dosanya telah diampunkan oleh Allah, ya, baik yang telah lampau, dosa yang akan datang. Ini perkataan mereka. Di mereka menganalisa setelah mendengarkan berita tentang ibadah Nabi, mereka anggap ibadah Nabi itu sangat sedikit. Tapi mereka kemudian mengalasi dengan perkataan mereka, Nabi kan tidak seperti kita. Wajar kalau sedikit ibadahnya. Kenapa? Dosanya telah diampunkan. Ini diskusi mereka. Fawa laisa bihajati 'ila al-ibadah. Nabi tidak perlu banyak ibadah. Falamma balagha dzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ghadiba wa shadda ghadabu. Tatkala berita yang mereka diskusikan itu, yang mereka sampaikan itu, ya, didengar oleh Nabi kita SAW. Pertama apa tadi? Nabi itu bukan seperti kita. Nabi, ya, diampunkan dosanya. Nabi tidak butuh ibadah. Sampai berita itu kepada Rasul. Ya. Maka Nabi SAW ghadiba wa shadda ghadabu. Nabi marah. Nabi marah. Wa qala ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ini bagaimana ceritanya kaum yang seperti ini? Ada kaum yang mengatakan ini dan ini, begini dan begini. Nabi tidak menyebutkannya siapa orangnya, tapi subhanallah, Nabi menceritakan satu peristiwa kenapa ada kaum yang mengatakan begini. Lalu kemudian Nabi mengatakan, amma inni akhwafum ilallah. Amma inni akhwafukum lillah. Lalu Nabi menjelaskan, adapun saya adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lahu, orang yang paling bertakwa kepadanya. Wa inni usalli wa anam, dan saya salat dan tidur. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Wa akalul laham, dan saya makan daging. Faman ghaiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka kepada sunnahku bukan bagianku. Nabi menjelaskan, ya, bahwa semangat para sahabat tadi yang tidak makan daging, yang tidak tidur malam, yang tidak mau berbuka puasa sepanjang tahun, kemudian tidak menikah, ini Nabi bantah di dalam ucapannya, kalau saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah, tapi saya tidak seperti itu. Ya, saya bangun, ada hak untuk beribadah, ada hak mata saya untuk tidur. Ya, ada saya menikah, kemudian saya, ya, berpuasa dan saya berbuka dan saya makan daging. Itu yang dilakukan Nabi SAW, dan itu adalah hal yang mesti kita perhatikan di dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Maka di dalam hadis ini Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, fahadha fihi tahziru minal ghuluwi fil ibadah. Di dalam hadis ini terdapat sebuah peringatan, at-tahzir, ghulu dalam ibadah. Ghulu apa tidak ghulu tadi? Ghulu. Antum bilang saya tidak menikah, itu antum ghulu itu. Ya, saya tidak mau tidur malam, saya ingin salat malam saja. Ini ghulu. Tak boleh kita, ya, mengatakan hal seperti itu bahkan melakukan. Kenapa? Al-ghulu az-ziyadatu wa tashdidu 'ala nafs. Ya. Menambah dan menyusahkan untuk diri, berlebihan. Fad-dinu wasatun. Agama ini adalah, ya, sederhana. Agama ini berada pada pertengahan. Walillahil ham, segala puji bagi Allah. Wa'tidal, agama ini, ya, i'tidal. Fala tasuqqa ala nafsika wa tahmiluha ma la tutiq. Jangan engkau sulitkan dirimu dalam beragama, engkau bawa, lakukan sesuatu yang tak engkau sanggup melakukan. Jangan. Islam itu sangat mudah dan sangat ringan. Syariat yang Allah tegakkan, yang Allah perintahkan itu sangat, ya, sesuai dengan kondisi kita. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kita lalai. Wa Rasulullah SAW hadzara minal ghuluwi fi ahaditsin katsirah.
Nabi mengingatkan kita agar tidak ghulu dalam ibadah dalam banyak hadisnya. Wahya az-ziyadatu fil ibadah, ya, menambah dalam urusan ibadah. Bal alaika an tarfuq bi nafsik, hendaklah engkau sayangi dirimu dalam urusan ibadah. Wal insan idza iqtasada fil ibadah, ka manusia kalau dia sederhana dalam ibadah, artinya melakukan apa yang telah Allah perintahkan saja, gitu ya, tidak menambah-nambahnya, tidak mempersulit dirinya, tawassata fiha fa innahu yudawimu 'alaiha, maka buahnya dia akan bisa berkelanjutan. Kalau orang sederhana seperti itu, sudah kita bahas pada hadis sebelumnya ya, di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia sederhana dalam ibadah. Bahkan sederhana di dalam melakukan sunnah Rasulullah itu jauh lebih baik daripada berlebih-lebihan dalam ibadah tapi menyelisih sunnah. Maka kalau orang yang melakukan ibadah itu pertengahan, fa innahu yudawimu 'alaiha, buahnya dia akan bisa menjaganya, continue untuk melakukan ibadah tersebut. Amma idza shadda fil ibadah, apabila dia syadid, ya, dia memberatkan dirinya dalam ibadah, fa innahu yamallu wa yatrukuha, buahnya nanti hasilnya dia akan bosan dan akan meninggalkan ibadah itu. Jelas ya? Kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan wasat, ya, maka dia akan bisa menjaga dan bahkan bisa melestarikan ibadah itu dalam kehidupannya. Tapi apabila dia telah melampaui batas, memberatkan dirinya pada sesuatu yang tidak sanggup, buahnya akan pertama bosan, yang kedua akan meninggalkan ibadah tersebut. Hadza syai'un ma'ruf, ini sesuatu yang sudah dikenal dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang berlebihan dalam urusan ibadah. Innal munbattala ardan qata'a wala zahran abqa. Ya, ini ungkapan untuk orang yang melampaui batas di dalam urusan ibadah. Ya. Wal insanu basyarun la yatahammal. Kita ini manusia. Kita tidak sanggup membawa beban yang melebihi dari kekuatan kita. Fa idza ashaddada ala nafsi lam yastati'. Manusia kalau dia, ya, melakukan sesuatu melebihi kemampuan, maka dia tak sanggup. Kita ini manusia ya, yang punya keterbatasan di dalam mengerjakan sesuatu. Wa fin nihayati yatrukul amal. Akhirnya dia akan meninggalkan amal itu. Wa hadza musyahad ma'ruf. Ini sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita, ya, ketahui. Orang yang melampaui batas dalam urusan ibadah, mungkin tidak lama ibadah itu dia akan tinggalkan. Bisa saja di awal-awal mungkin dia semangat, tapi pada akhirnya akan ia tinggalkan. Fahunaka unasun ra'ainahum yatashaddaduna thumma fi nihayati ta'inhallu minad din. Kita lihat di sana ada orang-orang yang Masya Allah mereka yatashaddadun, mereka mutasyaddid, keras ya, semangat melampaui batas di dalam ibadah, dalam akhirnya mereka ini meninggalkan agama itu. Meninggalkan agama itu. Karena haula'i urifa anhum at-tashaddud wal ghulu. Dikenal dengan sebutan mereka tasaddud dan ghulu dalam urusan ibadah. Wa fi an-nihayati asbahu munharifina anid din, ya, mereka pada akhirnya menyimpang dari urusan agama ini. Hadhihi afatul ghulu, ini adalah bahaya bencana daripada al-ghulu wal iyadu billah. Jadi sesuatu yang melampaui batas tidak baik. Makan melampaui batas enggak baik. Ibadah juga demikian ternyata. Ibadah yang berlebih-lebihan tidak sesuai dengan syariat itu juga tidak baik. Bahkan bukan melahirkan rasa cinta dalam ibadah, justru membuat bosan bahkan ingin meninggalkan, melepaskan ibadah itu. Ammal i'tidal wat tawassut fahadhi sabilun ilal istimrari wat thabat. Adapun beribadah dengan i'tidal, dengan pertengahan, ya, ya, artinya pertengahan itu gimana? Kita seperti tadi, kita tidur, kita bangun, kita puasa, kita berbuka, itu namanya i'tidal. Sesuai dengan apa? Syariat. Kita menjalankannya, apa yang diperintahkan kita jalani. Apa yang disuruh tinggalkan, tinggalkan ya. Tidak lebih dari itu. Jangan dibuat-buat aturan baru. Jangan ditambah-tambah. Jangan kita gulu di dalam menjalankannya.
Maka ketika kita tawassut, i'tidal di dalam beribadah, ini jalan untuk kita bisa continue dan kokoh di dalam ibadah itu. Ya. Fahadhihi hiya sunnatur Rasul, dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fihi al-hathu 'ala al-iqtisad fil ibadah wal iqtida'i bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perintah. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk kita sederhana di dalam beribadah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, wa tarkul ghulu wa tashaddud lianna hadha bid'atun mukhalafat li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah perkara bid'ah, bertasaddud dan ghulu dalam ibadah, dan itu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, itulah poin yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, bahwa di situ terdapat peringatan dari Nabi agar kita tidak ghulu dalam ibadah, tidak melampaui batas dalam ibadah, tidak tasaddud dalam ibadah, tapi lakukan ibadah itu sesuai perintah, ittiba kepada Rasulullah SAW, walaupun kelihatannya sederhana. Kelihatannya sederhana. Ya, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa perintah kita untuk segera mengevaluasi diri kita agar ibadah-ibadah ini sesuai berjalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam potongan hadis terakhir itu, Nabi SAW mengatakan, wa qauluhu man raghiba an sunnati falaysa minni. Kemarin kita sudah bahas raghiba an itu artinya at-tark, meninggalkan. Raghiba fi artinya menyukai, at-tatallub, ya, at-talab, meminta, melakukan. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, yang meninggalkan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hada, perkataan Nabi ini ikhwafillah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Barang siapa yang meninggalkan millah Ibrahim, ya, kecuali pada dirinya ada kebodohan. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada millah yang dibawa oleh Ibrahim, maka fi nafsihi as-safih, dalam dirinya terdapat as-safaha. Ya, waqad tabarra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min, Nabi terbebas dari mereka ini. Fa hadza fihi ta'zir, dalam perkataan Nabi ini pun terdapat peringatan min bid'atil ghuluwi wa bid'atit tashaddud. Bid'ahnya ghulu, peringatan terhadap bahayanya bid'ah ghulu dan bid'ah at-tasaddud dalam urusan ibadah. Wal hathu 'ala al-i'tidali wa tawassuti fil umuri kulliha. Dalam hadis ini juga terdapat perintah bagi kita untuk i'tidal, at-tawassut di dalam beribadah. Jadi kita melakukan ibadah itu betul-betul sesuai dengan, ya, roda yang Allah tetapkan, tidak melenceng dan tidak pula hancurnya agama ini dengan dua sikap, al-ifrat wa tafrid, melampaui batas atau kita memang tidak melakukan sama sekali. Maka i'tidal itu adalah jalan keselamatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad-dini wasat, agama ini adalah wasat, yang berada pada pertengahan. Kalau disebut hari ini dengan bahasa wasatiyah, agama Islam ini agama moderat, ya, tidak tatarruf, tidak keras, tidak mentakfir, tidak suka untuk melakukan sesuatu yang ekstrim, ya, tidak pula mengancam nyawa orang, menganiaya orang, tidak. Ad-dinu wasat, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-An'am ayat 153, hadza was-sabilus sahih, inilah jalan yang benar, wa huwa tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul. Fala yataqallul insanul muslim amal Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada di antara orang yang beriman ini merendahkan perbuatan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahu alaihi wasallam huwal qudwah, karena Nabi kita adalah qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, sungguh terdapat bagi kalian, kata Allah, pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik.
bagi siapa yang menginginkan Allah dan menginginkan yaumal akhir. Ikhwa fillah, fahadha laisa tasahulan wala ghuluwan. Maka agama tidak juga kita bermudah-mudah atau juga kita tidak ghulu melampaui batas, walakinnahu tawassut, tapi ibadah di dalam Islam dilakukan dalam kondisi at-tawassut, itu ya pertengahan, la ifrat wala tafrid, tidak berlebihan dan juga tidak lalai. Ya, wa dinullahi bainal ghali wal jafi. Agama Allah ini, agama Islam ini antara ya yang ghulu dan antara yang kasar, yang tak pernah melakukan amal. Al-ghalil mutasyaddid, yang ghulu, yang mutasyaddid, wal jafi munhalli alladhi yaqul inna ad-dina laysa bis salati wal ibadah. Kalau orang mengatakan, ada orang mengatakan agama ini bukanlah tidak ada salatnya, tidak ada ibadahnya. Ad-dinu bil qalb. Agama ini cukup dengan hati saja. Apa yang diyakini dalam hati cukup. Wa yatrukul amal, dia mengatakan meninggalkan amal-amal. Ya, hadza jaf. Ini disebut jaf. Ya, kasar, keras. Ada orang mengatakan tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu ini dan itu. Ini namanya jaf. Ya, kebalikannya adalah al-ghulu. Ya, yaitu melampaui batas ibadah. Wa kadzalika allazi tashaddad fil ibadat wa yashukku ala nafsi. Orang-orang yang ya melampaui batas, keras dalam ibadah atau berlebihan dalam ibadah, dan itu memberatkan dirinya, fahuwa ghalin wad dinu wasat wal i'tidal. Sekali lagi, agama ini adalah berada pada pertengahan. Qala Allah azza wa jalla fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah kamu seperti mana yang telah perintahkan, dan bertaubatlah engkau bersama orang-orang yang bersama kamu, dan jangan melampaui batas. At-tughyan huna at-tashaddud wal ghulu wal iyadu billah. Hadis yang barusan kita baca bicara tentang sebuah peringatan penting agar dalam beragama ini tidak boleh kita ghulu, juga tidak boleh kita jadi orang yang lalai, tidak melakukan amal sama sekali. Ini juga tidak benar. Tapi kita berada pada pertengahan, al-wasat, yaitu berada pada satu titik di mana kita tidak memberatkan diri kita pada sesuatu yang tidak sanggup dilakukan, atau kita tidak membawa diri kita kepada titik di mana tidak beramal sama sekali, tidak. Tapi kita beraktivitas, kita salat, kita puasa, kita berbuka, kita menikah, kita punya anak, kemudian kita tidur, kita bangun, dan seterusnya. Aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang merupakan qudwah bagi kita, lakukan itu. Jangan pernah kita mengecilkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, karena dia adalah suri tauladan kita. Dia adalah contoh kita dan qudwah kita. Wallahu taala alam. Inilah sebuah hadis yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Ketika kita memahami hadis ini, kita akan, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang akidahnya lurus, akan bisa ya melihat apa yang terbaik itu, apa yang dilakukan Rasulullah, yang dikerjakan oleh Rasulullah, dan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita contoh. Jangan pernah kita berpikir ya yang baik itu apa yang kita lakukan. Seperti orang-orang yang sahabat-sahabat tadi, setelah mendengarkan tentang ibadah Nabi, seakan mereka mengecilkan nilai ibadah Nabi itu. Padahal Nabi adalah qudwah kita. Ya, yang terbaik apa yang dilakukan Rasul. Lakukan apa yang dilakukan Rasulullah, kita akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah-limpah. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Jadi lakukan apa yang dilakukan Rasul, tinggalkan apa yang ditinggal Rasulullah. Kerjakan apa yang dikerjakan Rasul, kemudian tinggalkan apa yang tidak dikerjakan Rasulullah SAW. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang al-wasati, ya, berada di pertengahan dalam urusan ibadah ini. Tidak kita melampaui batas satu titik sehingga kita termasuk orang-orang yang ghulu. Tidak kita masuk merendahkan diri kita kepada satu titik yang mana tidak ada amal sama sekali sehingga tergolong kepada orang-orang yang al-jaf, yang tidak, yang kaku, ya, yang tidak memiliki semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berada, sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada posisi al-wasat,
sebagaimana sifat agama kita yang mulia ini ya berada pada pertengahan. Wa anna hadza sirati mustaqima ya fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita ini, dan insyaallah ada satu kalimat terakhir yang akan disampaikan oleh muallif kita, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara